Ada satu situs menarik yang diproduksi atau yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk menghubungkan antara insan perguruan tinggi dan juga industri. Namanya Kedai Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di hari ini kita akan coba mereview dan kita akan coba membahas satu situs yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan nama situsnya adalah Kedai Reka. Kedai Reka ini adalah merupakan sebuah situs yang menghubungkan antara perguruan tinggi dan juga industri untuk saling berkolaborasi. Seperti apa situsnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah situsnya. Teman-teman bisa akses di kedaireka.id. Jadi, seperti yang saya bilang tadi bahwa Kedai Reka ini ada semacam marketplace ya. Marketplace yang menampilkan kreasi-kreasi atau hasil penelitian atau hasil cipta dari perguruan tinggi, kemudian dipertemukan dengan industri yang membutuhkan hasil dari penelitian atau cipta dari perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian mereka bisa bertemu, kemudian berkolaborasi dan mengajukan pendanaan ke kementerian. Dan katanya informasi yang saya dapat ada sekitar 1 triliun rupiah yang siap digelontorkan oleh pemerintah untuk membiayai hasil-hasil dari kolaborasi yang terjadi antara perguruan tinggi dan juga dunia industri. Nah, kalau kita lihat fiturnya, ini yang pertama kita lihat logonya terlebih dahulu. Ini ada Kedai Reka, semacam kedai begitu ya. Jadi ada semacam saung, kalau dalam bahasa Sunda itu semacam kedai. Kemudian ada Kedai Reka dengan kombinasi dua warna. Kombinasi dua warna ini kalau menurut saya ini pertemuan antara perguruan tinggi dan juga industri. Kemudian kita bisa lihat informasi tentang Kedai Reka itu sendiri, kemudian ada FAQ atau bantuan, kemudian ada akademi, informasi tentang pelatihan-pelatihan yang digelar oleh Kedai Reka, kemudian ada industri, kemudian ada insan perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat di halaman pertama ini atau di bagian halaman home atau beranda, ini ada informasi awal yang begitu ketara, yaitu Matching Fund 2022 tahap 2 sudah dibuka. Jadi teman-teman yang merupakan bagian dari industri ataupun perguruan tinggi, teman-teman bisa bergabung di sini, kemudian nanti bisa mengunggah hasil cipta, atau dari industri juga bisa mengupload peluang cipta begitu ya. Kita lihat, kemudian ini ada unduh panduannya. Ini ada versi terbaru dari Kedai Reka itu tanggal 7 Maret 2022. Jadi cukup baru ya. Nah, di bagian blog ini kita bisa melihat ada beberapa informasi berkaitan dengan insan perguruan tinggi atau insan PT. Nah, di sini ada 4 icon. 4 icon ini berdasarkan fungsi atau fitur utama. 1. Kesempatan berkolaborasi berbasis kesetaraan atau keterbukaan. Jadi sepertinya Kedai Reka ini memberikan ruang berkolaborasi antara insan perguruan tinggi dengan industri begitu. Kemudian lebih tepat sasaran untuk kontribusikan hasil temuan dan solusi. Jadi hasil temuan, misalkan hasil temuan penelitian dari perguruan tinggi ini nanti bisa dikolaborasikan dengan industri begitu. Contohnya, misalkan dari perguruan tinggi mempunyai satu hasil penelitian, tetapi penelitian ini tidak bisa diproduksi secara massal karena butuh dana, butuh alat produksi yang secara masif dimiliki oleh industri. Maka perguruan tinggi ini bisa berkolaborasi dengan industri untuk bergabung di Kedai Reka, kemudian mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Kemudian terhubung dengan 200 entitas industri terkemuka di Indonesia. Saya pikir jumlahnya akan terus bertambah.
Kalau saat ini tertulis 200 lebih entitas industri terkemuka di Indonesia, ini jumlahnya akan terus bertambah. Kemudian yang terakhir, insan perguruan tinggi juga akan mudah cari peluang dari kebutuhan spesifik tiap industri. Jadi sistemnya begini teman-teman, ada perguruan tinggi yang nantinya menyampaikan atau mendisplay begitu ya, mendisplay hasil penelitiannya. Kemudian ada juga insan perguruan tinggi ini mencari peluang-peluang yang ada di industri. Ternyata industri butuh A, ternyata industri butuh B. Maka kita lihat sebagai perguruan tinggi, kita punya hasil penelitian itu enggak, punya cipta itu enggak. Kemudian ketika ada, nanti kita bisa masuk ke halaman peluang ciptanya, kemudian kita akan bisa mengajukan proposal ke industri itu. Nanti kalau sudah berjodoh begitu, ketika sudah berjodoh maka industri akan menghubungi kita dan bisa berkolaborasi, kemudian membentuk satu atau membuat satu proposal yang akan diajukan kepada kementerian melalui Kedai Reka. Jadi sistemnya seperti itu. Kemudian ini yang di bagian industrinya. Nah, industri ini bisa perusahaan swasta, BUMN, BUMDes, LSM, asosiasi atau lainnya. Nah, di sini ada peluang, buka peluang kolaborasi dan himpun ide solutif. Jadi peluang itu bisa diciptakan oleh industri juga, kemudian nanti dilihat oleh perguruan tinggi, oh ternyata ada yang cocok dengan hasil penelitian kita, kemudian bisa berkolaborasi. Kemudian telusuri 1000 lebih kontribusi solusi yang berkualitas. Jadi ada sekitar 1000 lebih dari insan PT yang sudah melakukan penelitian, yang sudah membuat sebuah cipta, kemudian mereka mendisplay di Kreasi Reka. Berjejaring dengan para insan perguruan tinggi unggulan. Nah ini jadi selain bisa melihat berbagai hal yang berhubungan dengan cipta dari perguruan tinggi, industri juga bisa melihat profil dari tiap-tiap perguruan tinggi yang mengupload atau yang mengunggah cipta reka mereka. Kemudian yang terakhir, dukungan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Nah, jika sudah ada satu produk atau satu peluang cipta kemudian dikolaborasikan dengan insan perguruan tinggi, kemudian mengajukan proposal dan di-approve, maka ada dana yang bisa dicairkan atau dana yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mendukung keberlanjutan dari proposal yang dibuat. Nah, kemudian di bagian bawah kita bisa melihat ini ada kolaborasi dengan 100 peluang cipta. Jadi daftar-daftar peluang cipta yang bisa dilihat oleh insan perguruan tinggi. Nah, bila Anda dosen, bila Anda bagian dari universitas atau perguruan tinggi, Anda bisa melihat ini semua, kemudian bisa melihat profil, bisa melihat informasi dari peluang cipta dari masing-masing industri. Kita sebagai contoh, misalkan ada 1000 multitalenta startup digital Indonesia. Dari nama perusahaannya Alphabet Inkubator Indonesia. Ini ada namanya, kemudian kita bisa lihat di dalamnya seperti apa ketika kita sudah login. Jadi teman-teman nanti kalau sudah melihat Kedai Reka ini, teman-teman bisa login, kemudian teman-teman bisa mendaftar dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman apakah dari industri atau dari perguruan tinggi. Kemudian di bagian bawahnya di Kedai Reka ini ada inspirasi solutif dari 100 kreasi reka. Jadi kalau kreasi reka ini berasal dari perguruan tinggi, kalau peluang cipta ini berasal dari industri. Dan keduanya ditemukan dalam satu platform yang namanya Kedai Reka. Nah, teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan industri, kalau Anda adalah perguruan tinggi, silakan bisa bergabung di Kedai Reka. Kemudian juga teman-teman bisa mendapatkan informasi tambahan dari panduan yang ada di Kedai Reka. Mudah-mudahan teman-teman berjodoh dengan perusahaan yang memang cocok dengan hasil penelitian. Begitu juga ketika teman-teman semua berasal dari dari industri. Nah, ketika dari industri, teman-teman bisa bergabung ke Kedai Reka, kemudian mencari hasil dari cipta reka dari teman-teman instan perguruan tinggi. Ada yang cocok nih
kemudian bisa saling berkontak, kemudian saling berkolaborasi, menyusun proposal hingga approve di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan teman-teman akan memiliki dana tambahan, akan memiliki tenaga baru untuk mengembangkan produk dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.